Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat bara pembelajar? Gimana? Semoga dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di postingan kali ini kita kembali coba mengulik salah satu sejarah yang mencengangkan. Adanya statement tentang Bung Karno yang keturunan Yahudi. What? Tar dulu, jangan emosi dulu ya. Ada baiknya kita coba simak video ini hingga tuntas agar nggak gagal paham. Seperti yang kita tahu dan juga bangsa Indonesia tahu, terkenal di mana-mana, bahkan di dunia, Bung Karno adalah sebuah nama legendaris di Indonesia. Kebesaran namanya telah melampaui jasa-jasanya. Di mata para pengagumnya, Bung Karno adalah seorang Presiden Republik Indonesia pertama dan hampir-hampir tidak bisa memiliki sisi negatif. Bahkan sebagian besar rakyat muslim pernah mengangkatnya sebagai ulil amri ad-daruyi bisaukah. Seorang sejarawan Arab yang konon bernama Dr. Abdullah Tal yang mencoba meneropong sisi kehidupan Soekarno dari perspektif yang sama sekali berbeda dengan yang kita tahu dan kita kenal selama ini. Selengkapnya jangan sampai di skip dulu ya. Silahkan tonton video ini hingga selesai. Untuk mengupas isi dari pikiran Dr. Abdullah Tal ini yang ada di dalam terjemahan kitab Al-Afal Yahudiyah bi Ma'akilil Islami, yang dalam artian sebagai operasi ular berbisa di negara-negara Islam. Kitab ini konon menyoroti sepak terjang para pemimpin negara yang menjadi agen-agen Zionis dan beroperasi di negara-negara Islam. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia selain Cina, India tentunya, Uni Soviet saat itu, dan juga tentunya Amerika Serikat. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Yang terbesar adalah Irian, Kalimantan, Sumatera, dan juga tentunya pasti Jawa. Luas wilayahnya kurang lebih mencapai 735.865 mil persegi dan termasuk negeri terkaya di dunia. Dalam postingan ini kami memfokuskan bahaya yang dihadapi negeri besar ini karena sepak terjang jaringan dari Zionis internasional dan juga tentunya komunis yang mencengkeram negeri-negeri tersebut yang disebutkan tadi. Mayoritas dari penduduk Indonesia pastinya beragama Islam. Islam tidak pernah menghadapi sesuatu tempat yang begitu dipenuhi oleh pemikiran dan keyakinan yang berlawanan dengan Islam itu sendiri, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia, yaitu perintang dari agama Hindu dan juga Buddha. Pada masa takhyul zaman dahulu dan juga masa khurafat, Islam menghadapi keadaan dan kondisi ini dengan penuh semangat, penuh ketenangan, dan juga maju dengan langkah damai. Jauh dari senjata, jauh dari kata prajurit tentara, dan juga armada tempurnya. Namun hanya dengan mengandalkan kekuatan yang terkandung dalam ajaran Islam yang bersifat toleran, sederhana, dan juga utuh. Ketika benteng-benteng perintang yang begitu kokoh mengalami serbuan dakwah, tiba-tiba saja hati dan pikiran penduduknya terbuka lebar untuk menerima semua kebenaran. Dengan begitu, Islam pun akhirnya tersiar dan berkembang serta mendapatkan ribuan pemeluk baru tanpa kekerasan dan juga paksaan pastinya. Dan tiba-tiba mayoritas dari penduduk kepulauan ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu cara yang hampir-hampir merupakan mukjizat. Para pedagang muslim di masa lalu yang datang akhirnya menyebarkan Islam ke negeri ini dan melakukannya tidak sebagai badan-badan kristenisasi yang dilengkapi dengan ilmu, kemampuan, dan juga dana organisasi yang cukup kuat dan teratur. Namun mereka melakukannya secara individual, person to person, yang ditopang oleh keimanan yang mendalam dan semangat yang cukup tinggi di dalam diri mereka masing-masing, sehingga berhasillah mereka mewujudkan keajaiban tersebut dan Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Dengan demikian
menjadi jelas-jelas secara ilmiah bahwa Islam tidak disebarkan melalui pedang, kekerasan ataupun senjata. Penyebaran Islam sendiri di Kepulauan Indonesia yang dahulu sempat disebut sebagai Kepulauan Melayu telah tuntas sebelum datangnya penjajahan Belanda yang merampas negeri ini sejak abad ke-16 silam. Kolonial Belanda baru keluar dari negeri ini setelah serbuan dari bangsa Jerman dan juga Jepang yang terjadi pada tahun 1942, dan Angkatan Perang Jepang saat itu berhasil menduduki seluruh Kepulauan Melayu. Kemudian hengkang dari negeri ini tepatnya pada tahun 1945 setelah Amerika menjatuhkan bom atomnya yang berada di Hiroshima, sehingga mempercepatlah kemenangan Amerika dalam Perang Dunia Kedua saat itu. Setengah abad pertama kali dari masa penjajahan Belanda, yaitu konon selama 3,5 abad di Indonesia, Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari puluhan juta rakyat muslim Indonesia yang saat itu memang kondisinya sangat miskin atas kekejaman kolonial yang sangat keji. Dalam masa perlawanan baik yang dilakukan di bawah tanah maupun terang-terangan, muncullah beberapa tokoh pejuang Indonesia seperti Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Bung Karno sendiri, dan juga ada Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan Kasman Singodimedjo. Sewaktu penjajahan Jepang berlangsung, para tokoh tersebut dan juga yang lainnya melakukan perlawanan secara rahasia terhadap Jepang. Namun Soekarno adalah salah satu tokoh yang mengajak bekerja sama dengan angkatan perang penjajahan Jepang saat itu, karena itu dia dianggap sebagai tokoh yang moderat di saat itu. Penjajahan Belanda dan juga Jepang memaksa Soekarno untuk menjadi juru bicaranya. Dengan imbalan, Soekarno diangkat sebagai tokoh utama lantaran kemampuannya yang saat itu sangat luar biasa dalam mempengaruhi pikiran publik. Ia saat itu juga dicintai oleh rakyatnya, dan di depan namanya mereka tambahkan kata Ahmad, sehingga nama lengkapnya pun menjadi Ahmad Soekarno. Hubungan Soekarno dengan Islam sama persis sebagaimana Kemal Atatürk dari bangsa Turki dengan Islam, yang secara lahiriah menampakkan perhatiannya kepada dunia Islam. Tetapi di balik itu, ia melakukan tipu daya terhadap rakyat dan juga ulama guna memantapkan kekuasaan seperti yang diperbuat oleh Kemal Atatürk di Turki. Begitulah yang dilakukan oleh Bung Karno sejak ia memegang kekuasaan di Indonesia sebagai presiden tepat pada 23 Agustus di tahun 1945. Soekarno dengan terang-terangan tidak mengacukan Islam dan menyatakan perang terhadap partai-partai Islam saat itu, dan menggalakkan kemajuan partai komunis serta badan-badan penyebaran Kristen dengan biaya negara. Ringkasnya, tindakan-tindakan Bung Karno yang dianggap busuk itu telah menjerumuskan Indonesia ke dalam suasana kacau di saat itu, dan juga tentunya kemelut yang terjadi. Di antaranya adalah sejak beliau memegang kekuasaan telah mengumumkan strategi tipu dayanya. Yang pertama, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan juga filsafat negara bangsa Indonesia. Dan Pancasila ini terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, dan kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial. Kata-kata Pancasila ini selalu diucapkan berulang-ulang oleh orang Indonesia yang secara sepintas terlihat baik dan membawa rahmat. Namun pada hakikatnya adalah racun yang ditebarkan oleh Bung Karno saat itu untuk tujuan menggalang kerjasama antara rakyat Indonesia yang 90% Muslim dengan golongan-golongan lainnya, terutama sekali dengan golongan komunis dalam kedudukan yang sama saat itu. Alasannya adalah tak lain untuk menyatukan barisan nasional dalam menghadapi kekuatan kolonial. Dalam bahasan pada kitab tersebut, Soekarno dianggap memecah belah kekuatan revolusioner yang sebenarnya, terutama sekali Partai Masyumi dan juga Syarikat Islam yang merupakan kekuatan penentang penjajah Belanda dan juga Jepang. Bahkan para tokoh utama dari para pejuang tersebut dipenjarakan oleh Bung Karno seperti Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri setelah proklamasi, yaitu Dr. Syahrir, Ahmad Subarjo, dan juga mantan luar negeri
yaitu Burhanuddin Harahap. Mantan Perdana Menteri di tahun 1955 yaitu Muhammad Rum, dan juga mantan Ketua Delegasi Perundingan Konferensi Meja Bundar di tahun 1949 dan Menteri Pendidikan saat itu, karena kementerian ini melarang penerbitan buku dan selebaran-selebaran anti komunis yang begitu gencar di negeri ini. Beberapa tahun setelah Bung Karno memegang kekuasaan, akhirnya teman-teman yang dahulu berjuang bersamanya dijebloskan ke dalam penjara atau dikenai tahanan rumah atau tahanan rumah sakit, karena mereka dianggap menghalangi langkah Bung Karno untuk menghancurkan Islam dan menyerahkan Indonesia ke tangan komunis serta golongan Kristen di saat itu. Bung Karno menggalakkan para misionaris untuk menyebarkan Kristen dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun pada masa penjajahan Belanda yang berlangsung 300 tahun lebih lamanya, pemerintahan Bung Karno turut mendanai badan-badan misionaris Kristen. Bahkan ia mengizinkan kristenisasi di kalangan militer Indonesia atas biaya negara. Ada kurang lebih sebanyak 260 tokoh pendeta Kristen Protestan yang saat itu bekerja di lingkungan militer dengan gaji negara. Dan pada masa Bung Karno, serta dalam sejarah Islam pertama di Indonesia, terjadi ribuan orang Islam pindah ke agama Kristen dengan sepengetahuan pemerintahan Soekarno di saat itu. Akibat dari politik ini, maka dengan cepat pula jumlah orang Kristen mencapai lebih dari 5 juta orang, yang berarti berlipat ganda sekian kali jumlahnya dibandingkan masa penjajahan Belanda. Soekarno menggalakkan komunis dan mengelabui rakyat Indonesia saat itu dengan doktrin Nasakomnya, guna menggalang kerjasama antara kaum muslimin dan tentunya saja golongan komunis untuk melawan penjajah. Rakyat saat itu menerima ajakan pemimpin besarnya, karena mereka menganggap munculnya kolonialis baru yang mengancam negeri mereka, dan untuk menghadapi bahaya penjajahan yang fata morgana tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara bekerja sama antara golongan Islam dan golongan komunis. Dengan demikian, golongan komunis pun menjadi kuat akhirnya berkat bantuan pemerintah sendiri, dan paham komunis meresap ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke dalam tubuh militer Indonesia sendiri saat itu. Para perwira komunis yang memberikan latihan militer kepada ribuan teman-teman komunisnya untuk menghadapi hari H yang mereka telah rencanakan sebelumnya. Kerjasama antara Soekarno dan juga golongan komunis tidak lagi menjadi rahasia bagi setiap orang di Indonesia maupun di luar negeri di waktu itu, kecuali mereka yang terbuai oleh kelicikan Soekarno di masa-masa perjuangan bawah tanahnya dan terang-terangan di masa lalu. Patut diketahui bahwa jumlah kaum komunis telah berkembang menjadi 3 juta lebih di masa Soekarno, padahal di zaman penjajahan Belanda hanya beberapa ribu orang saja. Soekarno melicinkan jalan bagi para kolega-koleganya, yaitu khususnya Cina komunis, untuk menguasai perekonomian negeri ini, sehingga jumlah orang-orang Cina yang menonjol pun semakin besar. Begitu juga penyebaran majalah Yahudi yang dicetak di India dengan beraninya disalurkan terang-terangan melalui kedutaan India di Jakarta. Soekarno melayani kepentingan Yahudi tidak secara langsung, namun melalui Partai Komunis yang menjadi kepanjangan tangan dari gerakan Zionis Yahudi internasional. Logikanya begini, adakah aksi yang lebih besar bagi kepentingan Yahudi lebih dari upaya menyerahkan negeri yang besar ini ke tangan golongan komunis dan menempatkan negeri ini di bawah pengaruh komunis RSC saat itu ataupun komunis Rusia di waktu itu? Hari H, Soekarno saat itu merasa bahwa ajalnya sudah hampir tiba. Dia merasakan hal itu secara langsung. Maka dia tidak ingin mati sebelum dapat memberikan aksi terakhir yang dianggap berharga kepada kolega komunisnya. Ia saat itu sudah menyadari bahwa sangat sulit menjebol akar Islam bila dia telah mati. Karena itu dia ingin menyelesaikan urusan ini dan menyerahkan kekuasaan negara kepada Partai Komunis. Baru akhirnya kemudian dia bisa dengan tenang menutup mata untuk selamanya. Soekarno tidak perlu berpikir keras untuk mencari solusi.
karena kolega-koleganya yang berpengalaman dan cukup lihai untuk mencari solusi dan dalih sebagai justifikasi atau pembenaran. Mereka adalah intelijen-intelijen yang sangat unggul dan pandai menciptakan kebohongan-kebohongan dan tentunya fitnah kepada tokoh-tokoh yang baik. Oleh karenanya, Soekarno bersepakat dengan mereka untuk mengadakan revolusi sehingga kelak kekuasaan pemerintah jatuh ke tangan mereka. Lalu mereka mengadakan komplotan dan fitnah dengan menyebarkan tuduhan bahwa ada beberapa jenderal muslim yang berniat untuk menggulingkan Bung Karno saat itu. Komplotan yang palsu ini mendorong perwira-perwira komunis untuk melakukan tindakan dan menghabisi sejumlah jenderal serta teman dan pendukung mereka. Operasi pembantaian yang cukup terkenal keji ini telah berlangsung dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Contohnya pada awal Oktober tahun 1965, bahkan salah seorang putri dari jenderal tersebut mati ditembus oleh peluru kaum komunis karena bapaknya yang juga memang seorang jenderal berhasil bersembunyi di belakang tembok taman dan lepas dari cengkeraman maut di malam itu. Kaum komunis membantai 6 orang jenderal dalam satu waktu dan mereka dapat menguasai angkatan udara serta sejumlah besar kelompok militer. Mereka mengumumkan melalui radio bahwa mereka telah melakukan pembunuhan tersebut demi menyelamatkan pemimpin besar Soekarno dari usaha kudeta yang telah disiapkan oleh beberapa jenderal. Luar biasa memang hoaks di zaman itu ya. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla pun berkehendak lain. Allah menyelamatkan negeri ini dengan munculnya perlawanan yang dipimpin oleh Nasution, seorang jenderal beragama Islam, dan juga Soeharto sebagai koleganya. Komplotan ini dapat dibasmi dengan mudah dan terungkaplah tipu daya serta kebohongannya, terutama fitnah-fitnahnya. Cara-cara komplotan tersebut pun melakukan pembasmian, teror, dan pembunuhan massal yang tidak mengenal belas kasihan atau adab sopan dan juga adat istiadat di negeri ini. Dan pada akhirnya terungkaplah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat Soekarno jatuh dari kekuasaannya karena telah berkomplot dengan Partai Komunis. Kemudian akhirnya muncullah pemerintahan baru untuk melakukan penertiban dan pemulihan keamanan saat itu. Peran Soekarno di Indonesia akhirnya terungkap dan ia tidak sanggup lagi melindungi Partai Komunis untuk menutup kesalahannya, yaitu tak lain pengkhianatan dan tipu daya. Soekarno hanya dapat melakukan pembelaan melalui pidato guna menyelamatkan apa yang masih dapat diselamatkan dari reruntuhan komplotan komunis dengan dirinya di waktu itu. Yang akhirnya pada saat dia berpidato terucaplah bahwa golongan-golongan yang berusaha untuk menghabisi Partai Komunis di Indonesia ibaratnya seperti orang yang berusaha mematahkan besi, ucapnya. Dan di saat yang lain dia juga berpidato untuk meminta didirikan monumen bagi kaum komunis yang telah memberikan pengorbanan besar dalam perjuangan kemerdekaan di negeri ini. Bung Karno hari itu telah berada di ambang sakaratul maut politiknya, yang kelak pada akhirnya hanya waktulah yang akan mengungkapkannya semua sebelum ajalnya datang, dan apakah dia termasuk dalam barisan pahlawan atau justru pengkhianat. Soekarno bukan orang bodoh apalagi dungu jika kita ingin mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukannya adalah dilandasi oleh niat baik. Namun telah terjadi kesalahan di sana-sini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang amat lihai karena ia mampu memainkan peran rahasia dan melayani kepentingan Zionis Yahudi internasional sepenuh hati. Dan rasa tanggung jawabnya sekalipun dengan mengorbankan masa lalunya dan masa kininya serta menghadapi bahaya dalam hidupnya demi mensukseskan peran yang diletakkan di atas pundaknya saat itu. Dan tentu saja menjalankan sandiwara demi sandiwara di atas panggung sejarah internasional dan juga di Indonesia. Karena sesungguhnya Soekarno adalah seorang keturunan Yahudi dari suku Dunamah. Allah telah melindungi Indonesia dan rakyatnya yang muslim dan juga pemberani, dan tentu saja termasuk militernya yang kesatria yang telah berhasil menghancurkan kekuatan komunis terbesar di luar negara-negara komunis itu sendiri.
Sumber dari kutipan dan postingan ini berasal dari terjemahan kitab Al-Af'al Yahudiyah fi Ma'akilil Islami, buah catatan dan tulisan dari Dr. Abdullah Tal di bab 5 halaman 128 hingga ke halaman 133, terbitan Al-Maktab Al-Islami di Beirut 26 Agustus tahun 1971. Perihal dari kebenaran dan juga argumentasi dan juga analisa yang telah tercantum dan dituangkan dalam catatan buku tersebut, benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Namun bisa cukup menjadi acuan sebagai tambahan catatan sejarah di masa lalu bagi negeri ini dan juga bagi renungan kita sendiri. Memang tiada kekuasaan yang abadi selama kita masih hidup di dunia, ya kan? Nah, terlepas dari itu semua pastinya ada pro dan kontra. Semoga postingan ini bisa menjadi tambahan pembelajaran, lepas dari kebenaran atau hanya fitnah belaka, hanya Allah lah yang tahu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.